Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Semoga pada siang hari ini anak-anak semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga semuanya masih dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan siang hari ini Wiwi akan melanjutkan materi di tema 2 subtema 2 tentang bekerja sama mencapai tujuan ya. Pada tema 2 subtema 2 ini nanti bersama Wiwi akan belajar materi pelajaran IPA. Oke, marilah anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa semoga diberikan kelancaran dalam belajar pada siang hari ini ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk pelajaran di subtema 2 ini terutama yang akan disampaikan adalah muatan pelajaran IPA di KD 3.3 dan 4.3. Itu tentang menjelaskan penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya ya. Sebelum kita mulai ke materi, anak-anak siapkan buku paketnya terlebih dahulu untuk belajar, kemudian buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang nanti anak-anak anggap perlu ditulis atau dicatat sehingga anak-anak tidak lupa ya. Oke anak-anak, sekarang untuk memulai materi ini kita akan mengetahui dulu alasan mengapa hewan itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau adaptasi ya. Nah sekarang kalian lihat, nah di sini hewan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menghindari pemangsa, dan mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim ya. Itu adalah tujuan utamanya anak-anak ya. Jadi hewan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menghindari pemangsa, dan mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian untuk macamnya ya. Jadi penyesuaian hewan ini atau adaptasi ini ada 3 jenis atau ada 3 macam anak-anak. Yuk kita tilik bersama-sama apa saja adaptasi hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini ada kita mulai dari adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologi, kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku ya. Dari pertama adaptasi morfologi. Ya, adaptasi morfologi itu apa anak-anak? Adaptasi morfologi itu adalah bentuk adaptasi berupa penyesuaian bentuk tubuh hewan ya. Yang kalian perlu perhatikan adalah penyesuaian bentuk tubuh hewan dengan lingkungannya ya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh hewan apa saja yang adaptasinya adalah secara morfologi. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi tubuh agar dapat bertahan sesuai dengan kondisi lingkungannya ya. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri hewan berupa perilaku ya. Perlu digarisbawahi adalah perilaku untuk apa? Untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Ya, silakan sambil anak-anak menyimak materinya di buku paket, kalian lihat halaman 52. Ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh hewan yang adaptasinya secara morfologi. Nah, di sini ada
6 contoh adaptasi morfologi yang apa itu istilahnya ada pada hewan. Nah, yang pertama itu adalah adaptasi dengan bentuk paruh burung menyesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, di situ adalah ada burung namanya burung kolibri, anak-anak. Burung kolibri itu menyesuaikan bentuk paruhnya, ya. Bentuk paruhnya itu runcing, yang fungsinya adalah untuk mengambil nektar yang ada di dalam bunga. Nah, karena bunga itu apa ya, bagian nektarnya itu dalam, maka dia menggunakan paruhnya yang runcing untuk menghisap yang ada di dalam bunga itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk kaki hewan menyesuaikan dengan kegunaannya, ya. Bentuk kaki hewan menyesuaikan dengan kegunaannya. Mana anak yang termasuk contoh kedua? Contoh kedua di situ adalah contoh dari bebek, ya. Bebek itu memiliki kaki yang berselaput dan lebar yang fungsinya adalah bisa untuk berenang, ya, anak itu ya. Jadi bebek itu kakinya bentuknya lebar dan berselaput, ternyata fungsinya adalah untuk apa, anak-anak? Untuk memudahkan berenang. Kemudian yang ketiga adalah bentuk mulut serangga menyesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, di sini yang dicontohkan yang dimaksudkan bentuk mulut di sini adalah belalang, ya. Belalang itu memiliki bentuk mulut yang tujuannya adalah mengambil makanan, itu makanannya dari daun-daunan itu, sehingga bentuknya sudah disesuaikan dengan mulut dari belalang tersebut. Kemudian yang keempat adalah penyesuaian dengan gigi yang tajam, anak-anak. Ada gigi yang tajam ini digunakan untuk hewan pemakan daging. Nah, di sini contohnya adalah hewan apa, anak-anak? Nah, di situ ada hiu. Hiu itu penyesuaian dirinya dengan memiliki gigi yang tajam, ya. Ini ada hiu. Kemudian apalagi ada harimau, ada singa, ya. Itu adalah contoh-contoh hewan yang adaptasinya secara morfologi dengan gigi yang tajam. Kemudian yang kelima adalah hewan yang memiliki sayap untuk terbang. Nah, anak-anak mesti tahu semua, ya, hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar kita yang menggunakan sayapnya untuk terbang. Ya, juga apa, anak-anak? Iya, burung. Di situ dicontohkan di situ ada nyamuk, ya. Nah, itu adalah menggunakan sayapnya untuk terbang. Kemudian berikutnya adalah tubuh menyesuaikan dengannya untuk menyamar. Nah, yang keenam ini dicontohkan di situ adalah belalang sembah, ya. Belalang sembah melakukan mimikri untuk menghindari diri dari pemangsa. Ya, maksudnya pemikir gimana? Dia merubah warna tubuhnya sesuai dengan dia letaknya di mana. Oh, dia pas di daun-daunan yang hijau, maka dia warnanya akan hijau. Dia ada di batang yang sudah mau mengering, dia nanti warnanya agak kecoklatan. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan yang adaptasinya secara morfologi. Nanti masih banyak sekali contoh-contoh hewan yang lain yang adaptasinya termasuk adaptasi morfologi. Silakan nanti anak-anak cari yang ada di lingkungan kamu, hewan-hewan apa saja yang adaptasinya secara morfologi. Oke, lanjutkan. Setelah adaptasi morfologi, yang kedua adalah adaptasi fisiologis. Ya, adaptasi fisiologis ini adalah
Apa anak-anak? Adaptasi atau penyesuaian diri hewan untuk memfungsikan tubuh agar dapat bertahan hidup sesuai kondisi lingkungannya. Ya, dia menyesuaikan fungsi tubuhnya agar dapat bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, di sini Bu contohkan ada apa anak-anak? Yang pertama itu adalah burung lovebird. Iya, bagus. Burung lovebird itu ternyata termasuk hewan yang berdarah panas, ya. Ada burung lovebird itu memiliki mekanisme agar suhu tubuhnya selalu stabil, ya. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah herbivora. Yang dicontohkan di situ adalah hewan sapi, ya. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Pada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan memiliki enzim selulase yang berfungsi untuk mencerna makanannya, ya. Jadi pada hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, hewan ini memiliki enzim selulase, memiliki enzim khusus yang berfungsi untuk mencerna makanannya. Kemudian yang ketiga adalah hewan memamah biak. Nah, hewan pemamah biak ini yang Dwi contohkan di sini adalah hewan apa anak-anak? Hewan jerapah, ya. Salah satunya adalah hewan memamah biak. Pada hewan memamah biak memiliki lambung khusus yang kompleks, ya. Dia itu memiliki lambungnya itu lambung khusus yang sangat kompleks. Tuh. Kemudian yang keempat adalah beruang kutub, ya. Hewan kutub ini memiliki lapisan lemak yang sangat tebal. Fungsinya apa anak-anak? Memiliki lapisan lemak yang sangat tebal. Fungsinya adalah untuk menghangatkan tubuhnya, ya. Karena dia hidupnya di kutub, maka dia harus menyesuaikan diri dengan apa? Dengan memiliki lapisan lemak yang sangat tebal. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lain, contoh-contoh hewan yang lain yang beradaptasi beradaptasi secara fisiologis, ya. Silakan nanti anak-anak mencari yang lain, hewan-hewan apa saja yang adaptasinya secara fisiologis. Oke, selanjutnya paham ya anak-anak ya untuk adaptasi fisiologis ini? Oke ya, selanjutnya yang ketiga kita akan belajar tentang adaptasi tingkah laku. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan yang adaptasinya secara tingkah laku. Ada kelelawar, ada kadal, ada tupai anak-anak, kemudian ada cicak, kemudian ada bunglon. Pada hewan-hewan ini memiliki ciri khusus, ya. Memiliki ciri khusus yang termasuk adaptasinya adalah adaptasi tingkah laku. Sekarang dari pertama, kelelawar, ya. Kelelawar itu dia melakukan ekolokasi, ya. Ekolokasi di waktu malam hari. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui posisi mangsa dan menunjukkan arah saat terbang anak, ya. Jadi kelelawar itu termasuk hewan yang aktif di malam hari. Nah, karena dia keluarnya di malam hari, maka dia memiliki kemampuan ekolokasi yang bisa mengetahui posisi mangsa dan menunjukkan arah saat terbang. Kemudian contoh yang kedua adalah hewan berdarah dingin. Nah, hewan berdarah dingin di situ dicontohkan adalah hewan kadal, ya. Kenapa? Hewan kadal itu kalau pagi hari dia itu suka berjemur, ya, karena untuk menyesuaikan
tubuhnya agar ada apa ya, walaupun dia berdarah dingin tapi dia membutuhkan matahari untuk berjemur. Kemudian yang ketiga itu hewan yang beriklim, biasanya berada di iklim subtropis. Nah, hewan tupai ya, dia itu mengalami atau melakukan hibernasi di musim dingin ya. Anak-anak tahu ya hibernasi itu apa? Iya, hibernasi itu berdiam diri ya sampai benar-benar dia bisa melakukan aktivitas lagi. Tuh, tidak hanya tupai, masih banyak sekali yang lainnya, ada terenggiling dan sebagainya ya. Dia itu melakukan hibernasi. Kemudian contoh berikutnya di sini adalah cicak, anak-anak. Cicak juga begitu. Cicak untuk menghindari dari musuh ya, pura-pura dia sudah menyerah, dia memutuskan ekornya, anak-anak. Ya, untuk meloloskan diri dari pemangsa. Nah, dikira mati, ekornya lepas, ternyata dia sebetulnya masih bisa menyelamatkan diri ya. Cicak melakukan apa itu, memutuskan ekornya, itu namanya adalah autotomi ya. Pada hewan cicak nanti setelah melakukan autotomi beberapa saat dia akan, bagian ekornya akan keluar lagi, namanya regenerasi ya. Kemudian yang terakhir adalah bunglon. Bunglon melakukan kamuflase dengan tujuan apa? Melindungi dari menyerupai lingkungan di sekitar untuk menghindari dari musuh ya. Jadi kamuflase adalah penyesuaian warna atau bentuk tubuh untuk menyerupai lingkungan sekitar untuk menghindari dari musuh ya. Itu anak-anak beberapa contoh adaptasi pada hewan, baik adaptasi morfologi, fisiologi maupun tingkah laku ya. Jadi nanti anak-anak dapat mengidentifikasi mana yang adaptasi hewan yang termasuk adaptasinya morfologi, mana yang adaptasinya fisiologi, dan mana yang adaptasinya dengan tingkah laku. Oke. Nah, tugas anak-anak nanti silahkan mengidentifikasi pada hewan-hewan tersebut, mana yang adaptasinya morfologi, mana yang adaptasinya fisiologi, dan mana yang adaptasinya secara tingkah laku ya. Silakan nanti anak-anak sebutkan, kemudian anak-anak beri alasannya kenapa kok dia masuknya ke adaptasi itu ya. Nah, soal kedua adalah di sini anak-anak melengkapi tabel ya. Ini ada nama hewan, jenis adaptasinya, bentuk adaptasinya, dan tujuannya beradaptasi. Jadi anak-anak silakan, nanti ada bagian-bagian yang kosong, silakan anak-anak kerjakan dengan baik ya. Insya Allah bisa, asal ada semangat dan tidak pantang menyerah ya. Ini adalah tugas kalian, silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Kemudian kalau sudah selesai, anak-anak silahkan ditulis di buku tugas. Kemudian kalau sudah selesai dikirimkan melalui Google Class. Demikian ya anak-anak untuk materi IPA di tema 2, subtema 2 ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sekali atas perhatian anak-anak. Terus semangat belajar. Insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak kebanggaan bangsa Indonesia, kebanggaan orang tua, dan insya Allah akan menjadikan anak-anak yang hebat kelak nanti.
Demikian yang Gue sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.